Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam. nama Waalaikumsalam. saya. Ulang, 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 ulang. Dijawab nggak bisa salamnya? Jawab ya, jawab ya. Oh ya, jawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Fauzi Arfan, NPM 225101, Prodi Manajemen Kelas Internasional tahun 2022. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari riset saya mengenai hakikat sejarah Pancasila dan juga mendiskusikan uh, kasus dan juga memberikan konklusinya. Oke, langsung mulai aja. Pancasila, hakikat sejarah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar. Dengan kata lain, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan juga menjadi pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia dan juga pedoman hidupnya. Oke, next slide. Case study yang akan kita bahas. Di sini Menteri Aswar Anas mengajak ASN dan pemuda mengenang sejarah Pancasila dan memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Oke, next slide. Diskusi kasus. Bisa dilihat dari kasus yang tertera, pemuda diharapkan untuk selalu mengenang dan menjadikan Pancasila sebagai bekal untuk menghadapi kemajuan dunia yang kian berkembang dan juga yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB, Abdullah Aswar Anas berkata, dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini, kita semua dan para pemuda harus punya referensi sejarah dan terus akan kita jadikan panduan kita untuk menghadapi dinamika kebangsaan. Jelasnya. Next slide. Dari diskusi yang sudah dilakukan, Pak Anas meminta para pemuda untuk tidak melupakan sejarah Pancasila, meskipun banyaknya pengaruh luar yang mulai masuk ke negara dan menjadikan sejarah Pancasila yang notabene memiliki sejarah yang keras untuk menegakkannya serta mempertahankannya dari berbagai macam ideologi yang masuk pada zaman Orde Lama, serta untuk mengenang jasa pahlawan revolusi yang ikut serta mempertahankan ideologi yang masih menjadi pandangan hidup bangsa kita hingga saat ini. Slide. Kesimpulan. Pancasila merupakan dasar negara yang tak luput dengan kehidupan sehari-hari kita, dan juga sudah menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Dan juga sudah sepatutnya kita untuk selalu mengenang sejarah dari Pancasila dan menjadikannya sebuah bekal untuk kemajuan anak bangsa, serta untuk menghadapi dinamika kebangsaan yang terjadi dan menanamkan bibit-bibit nasionalis sehingga tak luput oleh zaman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Bintang Balkis dari jurusan Manajemen Internasional 2022. Dan kali ini saya akan mempresentasikan hakikat Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum suatu negara. Dasar negara menjadi landasan hidup atau petunjuk dalam menjalankan suatu negara. Jika suatu negara tidak memiliki dasar negara, maka negara tersebut tidak akan memiliki tujuan, sehingga negara yang tanpa dasar negara akan terombang-ambing. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Lalu yang selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan. Lalu yang selanjutnya, urusan teknis. Oke. Kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki landasan serta pijakan yang kuat.
konstitusi maupun rumusan pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan segala sumber hukum negara. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara juga tercantum dalam pasal 1 TAP MPR nomor 18 MPR 1998. Lalu pada studi kasus kali ini, kekerasan seksual termasuk bentuk kekerasan paling menonjol sampai sejumlah kalangan menilai Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual, terutama kekerasan seksual pada anak. Belum lama ini, pada tanggal 26 Agustus 2022, sebuah laporan pemerkosaan dan human trafficking terhadap seorang anak perempuan berusia 12 tahun diterima oleh Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan. Buntut dari kasus ini mengakibatkan korban menderita HIV atau AIDS. Lalu apa kaitannya dengan Pancasila? Kaitannya yakni kasus ini mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak. Jika kita telah lagi, kasus tersebut telah melanggar sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Telah dijelaskan bahwa terdapat butir-butir pengamalan seperti menghargai sesama manusia, mengakui persamaan derajat manusia, dan memperlakukan manusia seperti manusia bukan seperti binatang. Pemerkosaan dalam kacamata hukum internasional termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat sebagai kejahatan manusia. Pemerkosaan juga terbukti melanggar Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang perlindungan anak. Dalam pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang perlindungan anak ini diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun. Peran Pancasila sebagai pedoman hidup masyarakat. Maraknya kasus pelecehan yang kerap terjadi tersebut bukanlah gambaran karakteristik Indonesia yang tertera pada butir-butir Pancasila. Hukum harus lebih tegas ditegakkan guna menangani kasus-kasus tersebut. Diperlukan masyarakat untuk selalu berpegang teguh pada sila kedua agar kejadian yang sama tidak terus terulang. Pancasila sebagai solusi. Seharusnya jika masyarakat dari berbagai lapisan memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak akan ada tindakan asusila terutama terhadap anak. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus terus menghadirkan pemaknaan dan penerapan Pancasila dalam kehidupan berbagai aspek. Pemerintah perlu berperan mengadakan pendidikan Pancasila tidak hanya berfokus pada pelajar atau mahasiswa saja, namun kepada semua kalangan dari berbagai macam latar belakang perlu diedukasi lebih lanjut guna menghindari penyelewengan nilai-nilai Pancasila seperti kasus tadi. Dan yang terakhir perlu diingat bahwa kekerasan terjadi bukan salah korban. Masih banyak ditemukan orang kerap menyalahkan korban. Pemikiran-pemikiran seperti inilah yang terkadang justru membuat korban merasa dirinya menerima kekerasan seksual akibat ulahnya juga. Perlu diingat bahwa tidak ada satupun orang yang berhak mendapat kekerasan, apapun alasannya. Korban adalah orang yang paling dirugikan, tidak seharusnya korban merasa bersalah. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan. Perkenalkan, nama saya Zafira Jagadita Lia Rahmadi Putri dengan NPM 22110110021 dari jurusan Manajemen Internasional 2022. Kali ini saya akan membahas tentang hakikat Pancasila sebagai dasar negara. Kasus yang saya ambil adalah OPM tembak mati 4 pekerja proyek jalan di Teluk Bintuni. Nah, Pancasila sebagai negara. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentang. Pancasila sebagai dasar negara juga dapat dimaknai dengan dijadikannya Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas yang meliputi cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai dasar baik yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau dalam kedudukannya sebagai dasar negara. Pancasila mempunyai kedudukan sebagai
sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tata tertib hukum dalam negara. Studi kasus. Organisasi Papua Merdeka atau OPM mengklaim telah menembak sejumlah pekerja jalan di wilayah Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat pada Kamis sore sekitar pukul 4. TPNPB melakukan penembakan dengan sejumlah alasan, yaitu karena alasan kedapatan senjata tabung dan sejumlah 12 butir amunisi jenis SS1 5,56 mm dan beberapa butir amunisi jenis pistol. Sebutnya dalam rilis. Selain 4 korban meninggal dunia, terdapat juga 3 pekerja yang diklaim terluka akibat ditembak. Lalu pihaknya juga telah membakar 2 kendaraan truk yang digunakan para pekerja dan alat berat ekskavator. Sebelum lanjut ke pembahasannya, kita akan mengenal apa itu OPM dan tujuannya. Nah, OPM itu sendiri adalah Organisasi Papua Merdeka, adalah sebuah organisasi separatis teroris yang didirikan pada tahun 1963 untuk selalu membuat kekacauan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, untuk memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan OPM sangat dilarang di Indonesia, sebab dapat menimbulkan pengkhianatan yang dilakukan oleh Provinsi Papua itu sendiri. Ada beragam cara yang dilakukan oleh OPM untuk membebaskan diri dari Indonesia. Dimulai dari jalur diplomatik, melakukan upacara dengan mengibarkan bendera bintang kejora, hingga melakukan aksi militan yang berujung pada konflik Papua. Lalu ada pelanggaran terhadap nilai Pancasila. Yang pertama, pelanggaran terhadap sila kedua yang berlambang rantai, yaitu OPM melanggar sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, karena OPM melakukan pembunuhan serta kekerasan kepada pekerja yang tidak bersalah. Kemudian pelanggaran terhadap sila ketiga dengan lambang pohon beringin. OPM melanggar sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, karena keinginannya berpisah dari bangsa Indonesia. Selanjutnya, dalam kasus ini ada solusi terhadap sila kedua. Yang pertama, menegakkan keadilan antar sesama manusia. Kedua, menghargai hak asasi manusia. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi persamaan derajat manusia. Solusi pelanggaran terhadap sila ketiga, yaitu pemerintah akan menggunakan pendekatan berbasis pembangunan kesejahteraan dalam penanganan masalah keamanan di Papua. Kemudian pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban serta menindak secara tegas para pelaku separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil. Kemudian perbaikan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan pemerataan pembangunan antar daerah. Dan pelaksanaan pendidikan Pancasila secara formal, informal, dialogis, serta melalui media untuk menciptakan rasa saling percaya. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tiara Rizky Cahya dengan NPM 2211011140 dari kelas Manajemen Internasional 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hakikat pendidikan Pancasila. Yang pertama, apa itu Pancasila? Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5, dan sila yang artinya dasar atau asas. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Kelima dasar tersebut menjadi rumusan serta pedoman kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, apa itu pendidikan Pancasila? Pendidikan Pancasila merupakan pendidikan mengenai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda Indonesia sehingga pada akhirnya dapat memiliki karakter Pancasila di dalam dirinya. Studi kasus. Di sini saya akan membahas mengenai perundungan siswa SMP di Sumedang. Aksi perundungan kepada siswa SMP di Sumedang oleh 4 remaja viral di media sosial. Video ini berdurasi 50 detik dan viral di Instagram sejak Kamis 29 September 2022. Dalam video tersebut,
terlihat seorang siswa SMP yang tengah dirundung oleh 4 siswa lainnya. Selain dirundung beramai-ramai, korban juga ditabrak-tabrak menggunakan sepeda motor di bagian kepalanya. Video viral tersebut terjadi di wilayah Sukasari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Berikut adalah sila yang dilanggar oleh aksi tersebut, yaitu pelanggaran terhadap sila kedua. Kejadian tersebut melanggar nilai Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Para pelaku melakukan tindakan-tindakan yang tidak berperi kemanusiaan dan tidak beradab. Pelaku melakukan kekerasan dan penganiayaan yang sudah sangat jelas melakukan pelanggaran HAM. Diskusi kasus. Kasus perundungan ini dilakukan oleh siswa SMP. Hal ini menandakan lemahnya nilai Pancasila di dalam diri pelaku. Perundungan masih sering terjadi di lingkungan sekitar. Hal ini menandakan masih kurangnya pendidikan Pancasila. Hal ini dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor, seperti belum berjalannya peran guru dan orang tua dalam mendidik siswa, belum tumbuhnya kesadaran berbangsa dan bernegara yang baik oleh pelaku, serta masih kurangnya pengimplementasian nilai Pancasila di dalam diri. Solusi yang dapat diberikan adalah yang pertama, memahami pentingnya pengimplementasian nilai Pancasila. Diharapkan peserta didik tidak hanya mempelajari tentang Pancasila, namun mempelajari pentingnya pengimplementasian nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Juga dibutuhkan agar tidak ada lagi tindak penyimpangan yang terjadi. Yang selanjutnya adalah memberikan sosialisasi mengenai pembulian. Sosialisasi mengenai tindakan bully sangat diperlukan, terlebih di era modern seperti ini. Sosialisasi dapat dilakukan melalui sosial media dan juga dengan tayangan-tayangan di televisi. Sosialisasi yang diberikan dapat berupa cara mencegah hukuman para pelaku bully serta cara mengatasi tindakan bully. Yang selanjutnya adalah memberikan tindakan tegas kepada pelaku bully. Pelaku bully harus mendapatkan tindakan yang tegas agar mendapatkan efek jera, serta sebagai contoh kepada orang lain bahwa pelaku bully akan mendapatkan hukuman. Hal ini diharapkan dapat membuat orang berpikir kembali untuk melakukan bully. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Riana Tania Menaisa Sebayang dengan nomor NPM 2211011029 dari Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan Pancasila. Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Intinya, Pancasila adalah 5 dasar dari NKRI. Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia. Tujuan dari diadakannya pelajaran pendidikan Pancasila adalah untuk membekali mahasiswa dalam kemampuan dasar dan pengetahuan mengenai hubungan WNI dengan negara dan dengan sesama warga negara. Fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila ada 5. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, namun melalui proses yang panjang. Setelah pembukaan UUD 1945, Pancasila menjadi sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Fungsi pokok Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah untuk sebagai pedoman dan petunjuk arah bagi semua kegiatan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian artinya gambaran tentang sikap dan perilaku atau amal perbuatan manusia yang khas dan membedakan dengan bangsa-bangsa yang lain. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Istilah Pancasila sebagai perjanjian luhur muncul dalam pidato Presiden Soekarno di depan sidang perwakilan rakyat pada tanggal 16 Agustus 1967. Yang terakhir, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Untuk gambaran Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia tampak pada rincian dan tujuan bangsa dan negara Indonesia dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Diskusi kasus. Kasus yang dipilih adalah tentang video yang tersebar di media sosial tentang Ketua DPRD Lumajang
Lumajang, Anang Ahmad Syaifuddin yang tidak dapat menyebutkan bunyi dari sila keempat Pancasila, yang menyebabkan 5 hari setelah kejadian, Ketua DPRD tersebut memilih untuk turun jabatan. Dari kasus tersebut, dapat dilihat bahwa di era ini terdapat banyak orang yang memiliki kesadaran rendah tentang pentingnya Pancasila. Bahkan, seorang pejabat daerah seperti dalam kasus yang dibahas, tidak hafal salah satu sila Pancasila tersebut. Pendidikan Pancasila dapat dimulai sejak kecil, yang dimulai dari lingkungan seorang anak tersebut. Lingkungan tersebut dapat dimulai dari lingkungan yang paling kecil, keluarga, dan lingkungan sekolah. Kesimpulannya, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dan landasan yang mengatur kehidupan bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Tanpa Pancasila, kehidupan bangsa Indonesia memiliki kemungkinan akan kacau dan pemerintahan akan sulit diselenggarakan. Selain itu, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan hancur karena tidak adanya pedoman dan landasan yang mengatur. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.